Oke, udah kelihatan Mbak Rizky ya? Sudah, Pak. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ya. Saya Abim, Mbak Titis, dan Mbak Rizky membuat suatu aplikasi pelaporan diri berbasis web. Di sini kami melihat bahwa sering terkendala di mana seseorang ingin melaporkan dirinya, terkendala dengan kepala desa atau RT setempat tidak berada di tempatnya. Maka kami membuat suatu aplikasi yang memudahkan kinerja uh, dari tingkat terendah dari RT ataupun kepala desa untuk dapat masyarakat melaporkan dirinya tanpa harus bertemu secara langsung. Di sini user bisa login, contohnya user Rizky akan login. Oke, di dalam aplikasi user Rizky bisa memberikan laporan. Ini masih sangat sederhana sekali, perlu banyak sekali pengembangan. Sementara yang bisa dilaporkan adalah tanggalnya, dan hari ini, isi nomor pendudukannya, lalu dengan judul apa, misalnya aku izin melakukan kunjungan keluarga selama 2 minggu, terus isi laporannya boleh diisi sesuai kebutuhan. Kebutuhan, lalu bisa disertakan juga foto dari uh, kita misalnya. Oke, lalu kita simpan. Maka laporan dari Mbak Riki sendiri akan kita bisa lihat di sini. Di sini ada laporan Mbak Riki yang baru masuk dan statusnya masih belum selesai ya, belum diberikan tanggapan. Di sini masih statusnya masih kosong. Jadi ada ini kami sudah melakukan beberapa kali tes. Di sini ada yang sudah diberikan tanggapan oleh admin. Kita juga bisa melihat tanggapan yang diberikan. Tapi kita bisa melihat juga di sini data petugas. Kita bisa menambahkan dan menghapus, lalu kita bisa melihat data dari masyarakat. Di sini ada UKB, titik, Muding Rizky. Lalu ada juga data pengaduan di sini yang telah masuk. Lalu kita juga bisa mencatat laporan petugas, kita bisa mencatat laporannya masyarakat. Halo Mbak, kayaknya kedobel deh. Pengaduan. Setelah itu kita bisa kembali login sebagai user. Nah, kayaknya kedua. Oh ya, boleh boleh di setel videonya Mbak Titi. Sampai sini itu tadi anggapannya itu seperti apa dari itu ini kita laporan tinggal selesai satu jadi tanggapannya masuk di maksudnya laporan masih ada laporan diri laporan letter status baik. Sangat sederhana sekali. Nanti aplikasi ini masih banyak perlu pengembangan. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan ini. Sampai jumpa lagi. Oke, Mbak Titis boleh bilang Mbak Titis. Soalnya pas di tengah-tengah tadi baru terlihat videonya. Pulang lagi. Ya, boleh Oh, dari awal ya video demonya. Oke. Dari awal lagi Mbak. di awal lagi, Bu. Ya, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya Bisa Radit, perwakilan dari kelompok 6 bersama presentasikan aplikasi setelah laporan diri yang kami buat. Diri berupa menandat masuk ke diri sebelum penggunaan user wajib untuk melakukan login atau registrasi terlebih dahulu. Jika user sudah berjalan pun, ini kasus user sudah ada, user bisa langsung login ke halaman dashboard mereka. Itu membesarkan user yang memiliki di halaman login dashboard dari user ini bisa melakukan laporan diri dengan metode laporan seperti berikut. Ini bisa melaporkan misal melaporkan warga ini akan melihat lebih dari satu. Jadi kita bisa menyertakan foto dari fotonya, lalu saya terima kasih sudah berlaporan sudah diproses. Ini kita bisa melihat laporan yang telah kita kirimkan dan tanggapannya. Jadi saya sudah mengirimkan laporan di mana yang terakhir saya menuliskan judul izin tinggal. Jadi terlihat perlu ditanggapi karena baru kita kirim dan bisa melihat tanggapan dari hasilnya nanti setelah ditanggapi oleh admin. Ini kita bisa melihat detail laporan dan lihat tanggapan. Kita melihat tanggapan yang telah diberikan oleh admin. Kita bisa keluar dari user phishing dan login sebagai petugas. Di sini saya membuat ada dua link, yaitu petugas dan super admin, di mana fungsi petugas fungsinya untuk memvalidasi laporan yang masuk. Jadi kita bisa melihat ada 4 laporan dari masyarakat. Kita melihat apa aja. Di sini ada laporan dari 4 laporan dari masyarakat, di mana petugas fungsinya berkewajiban untuk mengecek dan memvalidasi laporan yang ini. Kita ada validasi laporan dari Rizky yang melaporkan dari fotonya, lalu kita diproses validasi, lalu yang bisa memberikan tanggapan adalah super admin, yaitu admin di atas dari petugas. Ini kita bisa melihat bahwa admin melihat ada satu laporan yang harus ditanggapi dari masyarakat. Kita akan melihat di sini Rizky dengan nick nomor 1321 di laporan tinggal. Kita akan proses ya. Kita lihat detailnya bisa di sini, lalu kembali sudah ditanggapan. Oke, kita beri tanggapan di sini di sini. Halo tim, ini recording video ya yang lagi di-share ya?
Iya, Iya Pak. Pak, betul Pak. Oh, oke. Lanjut ya. Nanti kalau ada tanya jawab dari pengunjungnya, harap dilayani dengan maksimal ya. Ya, siap Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Saya keliling lagi. Pak. Jadi konfirmasi karena berhasil ditanggapi. Selain untuk menanggapi dari para user, kita bisa melihat juga di sini data petugas, kita bisa menambahkan dan menghapus, lalu kita bisa melihat data dari masyarakat. Di sini ada Parabi, Titis, Bumi Rizky, lalu ada juga data pengaduan yang telah masuk. Lalu kita juga bisa mencetak laporan petugas, kita bisa mencetak laporannya masyarakat dan juga pengaduannya. Setelah itu kita bisa kembali login sebagai user, kita login kembali. User tadi tanggapannya dari ini bisa tambahkan tinggal telah selesai tanggapannya untuk BRT vaksin lulus laporan masih Anda telah melakukan pelaporan diri laporan Anda telah kami terima. Baik, sangat sederhana sekali. Masih aplikasi ini masih banyak perlu pengembangan. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan demo ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu video dari kami. Boleh gantian share Mbak. Yang melatar belakangi kami membuat laporan ini apa? Buat laporan diri ini sebenarnya kemarin saat saya jalan-jalan kemarin saya ngobrol sama adik saya, dia kerja di sana, dan saya dia lagi bikin apa, dia bilang dia lagi ngerjain project punya pemerintah Jerman tentang pelaporan diri. Cara maju pun website pelaporan diri ini jadi penting. Walaupun dia nggak nge-share ya seperti apa yang dia punya, jadi saya mikir kenapa nggak saya bikin di tingkat yang paling dasar di Indonesia dari tingkat RT misalnya pelaporan diri. Hal itu yang melatar belakangi kami kelompok 6 membuat website laporan diri. Dan kami sudah juga ada masih banyak sekali kekurangan dari websitenya karena masih terbatas waktu juga. Kami hanya mengerjakan dan akhir pekan bertiga. Ya mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin Mbak Titis atau Mbak Rizky ada yang mau ditambahkan, silakan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja dari latar belakang pembuatan aplikasi ini atau program-program atau apa, bisa langsung ditanyakan. Dan kami membuat itu memudahkan tentunya masyarakat ya. Jadi masyarakat nggak perlu lagi nunggu T-nya pulang dari mana, dari kerja, hanya untuk melaporkan diri, karena kita tahu di Indonesia kan wajib lapor 2 kali 24 jam. Tanpa harus menunggu RT-nya pulang atau ternyata kita sudah bisa lapor, dan RT sudah tahu bahwa ada warga yang fitnah atau terus konsep yang ingin kami kenal kita. Aplikasi ini bisa digunakan untuk laporan diri yang biasanya menginap untuk lebih 24 jam atau
untuk suatu kejadian atau banjir atau kebakaran bisa dilaporkan lewat aplikasi pelaporan presisian. Ya, aplikasi ini juga kalau ada bisa memudahkan untuk bisa menanggapi dengan cepat gitu. Apa yang menjadi permasalahan di desa tersebut. Gitu. Halo, halo. Boleh itu simulasi ke itu web aplikasinya? Boleh, boleh, boleh. Bergantian share screen kali ya. Mbak Rizky, Mbak Titis. Ini udah dipublish di web tersendiri atau masih lokal? Masih di lokal sih, Mas. Oke. Saya kemarin saya publish ke itu sih, tapi masih bad. Oh, ada Posting Mbak Titis. bentar Oh saya. ya, boleh di-share di chat Mbak. Dari salah. Masih website itu masih basic banget ya, Mas. Masih basic banget. Belum ada Oke. canggih-canggih seperti Silakan disimulasiin, Mas. Pengen tahu. ya. Dulu pas Jadi, waktu pameran yang pertama saya juga bikin yang pelaporan seperti ini sih. Oh iya ya. Hmm. Oke. Tapi emang udah, Sorry. saya dulu mungkin mobile app sih, udah itunya. Aplikasi Android Mas. Ya. Udah lebih keren loh. Kalau kita masih pakai web, kemarin sempat mau bikin pakai Android, bentuk kita ada kerjaan ini apa pemrograman bergerak tuh bikin aplikasi juga, jadi ribet banget deh. Kira-kira bikin pakai web aja yang gampang. Jadi di sini di pelapor bisa melaporkan, bisa menulis laporan gitu. Oke. Misalnya ada warga yang datang tuh, kita lapor aja Pak RT misalnya ke izin, mungkin diisi laporan. Seperti ini, bisa melampirkan fotonya juga. Masih yang iya, murah sama baik. Bisa lihat laporan apa yang telah kita sampaikan ke petugas desa ataupun di sini ada 2 laporan kita yang tadi belum ditanggapi dan ada laporan kita yang tidak. Jadi bisa lihat. Lalu kita bisa jadi sebelum kita lakukan terlebih dahulu, jadi sebelum laporan kita sampai kepada Pak RT atau Pak Lurah atau Kepala Desa, itu akan ada satu akun petugas yang akan memvalidasi laporan kita terlebih dahulu. Kita akan masuk sebagai petugas. Oh maaf, salah. Ini autentifikasinya pakai apa aja, Mas? Gimana Mas? Autentifikasinya? Sementara ini cuma baru password aja sih Mas. Password. Oke, password sama email ya. Iya, nomor handphone? Belum sih, belum. Belum. Ya, baru email. Oke. Masih basic banget. Mungkin sebagai petugas.
Berarti ini untuk reaktifnya ya, reaktifnya ketika misalkan untuk menindaklanjuti kejadian tersebut ya. Iya, akan ada petugas yang bertugas memverifikasi terlebih dahulu laporannya, lalu akan diteruskan kepada yang berwenang, Mas, misalnya RT atau kepala desa untuk memberikan tanggapan kepada masyarakatnya. Itu konsepnya kita kemarin. Jadi ada yang filter dulu, ada tim petugas yang nge-filter dulu. Ini laptop saya kayaknya lemot banget. Nanti kalau ada pertanyaan dari you, saya mungkin ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada verifikasi dari petugas, Oke. ada orang yang masuk. Di sini petugas akan memverifikasi ya, tadi itu izin tinggal ya. Kita lihat detailnya. Ini izin tinggal apa RT izin ada 1 minggu ya, kita verifikasi, proses verifikasi, lalu kita bisa logout lagi. Lalu kita akan masuk sebagai admin paling atas, admin utama. Oke. Jadi ada tingkatan level. Maaf, ini laptop saya berat ya. Itu untuk apa namanya tipe usernya ya. Ya, dari admin atau RT yang paling, misalnya kepala desa atau RT, lalu ada petugas yang memverifikasi laporannya, apakah ada berita hoax atau semacam itulah kita intinya menginginkannya. Lalu ada user yang paling bawah, pengguna atau warga. Oke. Di sini RT-nya sendiri, kepala desa atau RT bisa menanggapi laporan dari masyarakatnya, jadi ada satu masyarakat yang masuk, bisa dilihat detailnya terlebih dahulu sebelum memberikan aksi. Kalau report notifikasinya nanti lewat email atau harus buka aplikasi tersebut? Buka. Suaranya Mas. Ya. Sementara sih harus masih di lewat aplikasi ya, belum di. Oke. Masih perlu banyak perbaikan sih. Oke. Di sini kembali lalu bisa memberikan tanggapan di sini, menuliskan tanggapan kepada Mbak Rizky tadi ya. Oke, Mbak Rizky, laporan dan dari sini. Seperti itu. Kalau back end-nya pakai apa, Mas? Pakai ini, Mas, apa namanya? Oh, pakai Biasa XAMPP itu bawaan. Oke. Saya buka dulu backend. Kalau yang di Webbase masih itu ya, ngelink ke itu ya, ke hosting. Ya, pakai hosting gratisan kan kayaknya Mbak Titi. Iya, pakai itu PHP MyAdmin yang backend. Nah, masih pakai PHP. WPS. Di sini admin juga, sebagai admin utama, petugas desa atau RT bisa melihat data petugasnya. Di sini ada 2 petugas, ada admin sama petugas tadi untuk verifikasi. Lalu juga bisa melihat masyarakat yang ada di sini. Oke. Framework-nya pakai apa? Framework-nya kita pakai ini, Mas. Apa namanya? Kodeknya itu. CI. Oke. Ya, nggak pakai. Karena sempat mau coba pakai Laravel, cuma agak bingung masih. Mudah aja. Berarti Mas, ya apa namanya? CI itu apa sih? Oh, saya pakai Laravel dulu sih. Ya, Laravel agak susah. Oke deh, sip. Mantap banget. Yang paling perlu dikembangkan lah. Iya, memang pengennya sih ke aplikasi sih, Mas, ke depan. Nanti kan kalau di production minimal ada 3 fitur lah yang biasanya. Yang pertama tadi untuk
planning ya, atau ini mungkin planningnya apa nih kalau untuk atau ada data recommendation ketika ada suatu pelaporan, data setnya udah dibuat, kemudian ada apa namanya ya preventif sama reaktif. Kalau reaktif mungkin ya tadi udah ada juga terkait tanggapan ya. Oke deh. Makasih banyak Mas Dani. Oke, sama-sama Mas Pokorobin dan teman-teman lain ya. Ya. Semangat terus. Oke. Saya izin ke tetangga sebelah nih ya. Siap Mas Dani. Oke, lanjut. Izin Mbak Titis boleh di setel lagi atau kalau ada pertanyaan silakan ya Mas Hendro, Mas Indra atau Mas Muhammad. Oh ya, ini Mas, saya mau nanya, ya Indra, kalau sudah berjalan itu tindak lanjutnya yang setelahnya masyarakat bisa lihat itu seperti apa Mas hasilnya? Oh ya, masyarakat bisa lihat feedbacknya Mas. Iya. Apakah hanya sekedar teks aja atau ada media lain gitu yang bisa dilihat, oh sudah dieksekusi ternyata hasilnya gitu. Kayak tadi itu contoh kan kayak ada jembatan putus segala macam tadi tuh. Ya yang kayak gitu-gitu itu gimana biar masyarakat bisa ngelihat langsung hasilnya. Oh benar nih Mas, saya mungkin untuk kedepannya pengembangannya bisa jadi ide bagus nih Mas. Jadi hasilnya itu jadi ada feedback lagi, masyarakat bisa lihat mungkin ya di situ. Ya, itu dia. Bagus banget arah pengembangan nanti, boleh dicatat Mbak Rizky. Ya. Itu bagus banget tuh itu. Nah, saya baru kepikiran tuh Mas. Jadi ada feedbacknya misalnya jembatan putus sudah diperbaikin, ada laporannya, masyarakat bisa lihat ya. Iya, itu bisa entah ada bukti fotonya ataukah ada hasil pengerjaannya atau mungkin nanti proses pengerjaannya ada nggak kira-kira dari jembatan putus dari 0%, 20% proses progresnya seberapa jauh gitu. Jadi biar masyarakat juga ya setidaknya ada apresiasi jadi pada akhirnya gitu. Makasih banget nih Mas, malah kami dapat masukan nih. Kita belum kepikiran kemarin itu ya. Iya. Menarik gitu dari webnya, kayaknya menarik di webnya gitu maksud saya. Cuma saya mulai lihat itunya ya outputnya kayak gimana nantinya itunya. Kemarin masih sampai laporan misalnya udah diterima nih gitu. Belum sampai, saya pikir ini bagus banget. Di situ bisa ditampilkan misalnya di halaman utamanya mana laporannya udah divalidasi, nanti bisa ini loh progresnya ya. Nah, ide yang menarik sih menurut saya, ide yang menarik. Jadi kayak Mondev jadinya Mas, paling nggak monitoring evaluasinya aja kan yang penting kayak gitu jatuhnya. Benar. Iya. Makasih banyak buat masukannya Mas. Sama-sama Mas. Makasih. Makasih banget. Ya, idenya bagus banget nih. Saya suka dari Mas Indra. Jadi mungkin nanti ke depannya bisa kami perbaiki lagi. Buat suatu feedback masyarakat bisa ngelihat misalnya laporan ada kejadian jembatan putus, nanti perbaikannya seperti apa, terus progresnya gimana, seperti itu. Jadi semua masyarakat akan melihat eventnya seperti apa ya Mas ya. Iya, lebih ke kinerjanya jadi kelihatan gitu. Kinerjanya perangkat desa udah kelihatan. Iya, betul. Bagus banget idenya, saya nggak kepikiran juga kemarin. Tapi waktunya juga mepet sih kemarin Mas. Iya, tapi lumayan sih Mas nih untuk permulaan sih menarik sih, itu untuk permulaan menarik gitu dia. Iya. Nah, skupnya kan lebih apa? Jangkauannya justru malah lebih yang mungkin jarang kesentuh kali ya orang masyarakatnya ya. Iya. Bagus juga karena arahnya ke daerah pedesaan yang kita kan juga nggak tahu ya kondisi mereka seperti apa di sana, itu dia. Benar. Iya Mas. Kadang-kadang di desa itu mungkin mereka punya handphone aja mungkin nggak bisa yang terlalu ini. Nggak terlalu berat ya. Akhirnya itu dia. Aja. Ya atau mungkin kalau itu Mas kadang-kadang kan ya desa kan masyarakat desa mungkin belum semuanya mungkin menggunakan smartphone gitu dia. Ya betul. Apakah nanti bisakah pengaduan dengan sistemnya SMS atau gimana, itu dia. Ya benar, bisa dipikirkan itu. Iya. Bagus banget itu benar untuk bantu masyarakat di desa ya. Iya itu dia. Masukannya bagus banget ini Mas Indra. Makasih banyak. Iya. Kemarin Mas, makasih banyak. Iya Mas Indra, makasih banyak. Pindah ke lapangan lain dulu Mas ya, boleh yang lain lagi. Siap, makasih banyak Mas Indra.
Ya, semuanya. Ya, boleh di share tempat video kita dari awal. Mungkin nanti kalau sambil nunggu ada Screen video pertanyaan. lagi ya, Pak. Ya, sambil menunggu ada yang datang atau ada pertanyaan. Saya matiin dulu share screen saya. Sudah. Selamat datang Mas Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya minta lagi kalau kita nanti belum siap kita mempresentasikan aplikasi laporan diri tentang hewan. Ini berupa menanggap masker diri sebelum penggunaan user wajib untuk melakukan oksigen atau register terlebih dahulu. Jika user sudah punya akun, jadi kami sudah punya akun, user bisa langsung login melalui dashboard mereka. Saya akan menggunakan user identity dashboard dari statistics itu bisa melakukan laporan dengan mendapatkan laporan nanti ini bisa melaporkan total laporkan keluarganya akan menyimak lebih dahulu. Jadi kita bisa menyertakan foto dari pemilik itu. Ya, lalu saya simpan. Ini sudah berlaporan dari proses ini kita bisa melihat laporan yang telah kita kirimkan dan tanggapan lain. Jadi saya sudah mengirimkan laporan di mana yang terakhir saya menuliskan izin tinggal. Jadi ternyata belum ditanggapi karena baru kita kirim. Kita bisa melihat tanggapan dari hasilnya nanti setelah ditanggapi oleh admin. Jadi kita bisa melihat detail laporan dan lihat tanggapan. Kita melihat tanggapan yang telah diberikan oleh admin. Kita bisa keluar dari user phishing dan login sebagai petugas. Di sini saya membuat ada dua admin, yaitu petugas dan super admin, di mana fungsi petugas fungsinya untuk memvalidasi laporan yang masuk. Kita bisa melihat ada 4 laporan dari masyarakat. Kita akan melihat apa aja. Di sini ada laporan dari 4 laporan dari masyarakat, di mana petugas fungsinya kewajiban untuk mengecek dan validasi laporan yang ini. Kita akan validasi laporan dari Rizky. Kemudian dia melaporkan, oke, dari fotonya, lalu kita proses untuk validasi.
Lalu yang dapat memberikan tanggapan adalah seperti ini, yaitu admin di atas dari petugas. Ini kita bisa melihat bahwa admin melihat ada satu laporan yang harus ditanggapi dari masyarakat. Kita akan melihat di sini Rizky dengan nick nomor 321 di laporan tinggal. Kita akan proses. Ya, halo, selamat datang Mbak Natasha. Di sini kami membuat aplikasi tentang pelaporan diri. Di sini bisa kita lihat aplikasi pelaporan diri di mana masyarakat bisa melaporkan dirinya tanpa harus bertemu langsung dengan kepala desa ataupun RT setempat. Jika ada keluhan atau ada sesuatu yang lagi terjadi, kita nggak perlu mencari kepala desa ataupun ini, kita bisa langsung memberikan laporan hanya lewat website. Jadi kan yang pertama kita tentu saja harus login terlebih dahulu. Kita akan buka di sini. Dia akan masuk sebagai Rizky. Tujuan aplikasi ini sendiri untuk memudahkan masyarakat ya. Jadi kalau ini nggak perlu nyari RT kemana-mana, langsung tulis saja laporannya di sini. Kita bisa lihat, misalnya kita nulis laporan baru, melaporkan izin melakukan kunjungan keluarga kayak seperti ini dengan isinya misalnya seperti ini, contoh saja. Lalu kemudian kita bisa lampirkan foto jika mau. Foto. Lalu kita simpan. Maka laporan ini pun akan segera diproses menuju kepada petugas pertama. Kita logout dulu, lalu login sebagai petugas. Jadi kami membuat dua tingkatan admin ya. Ada petugas yang tugasnya adalah memverifikasi laporan dari masyarakat. Jadi ada petugas satu. Kita petugas login sebagai petugas. Tugas ini fungsinya untuk memverifikasi laporan dari masyarakat, apakah ini benar laporan yang benar atau cuma hoax atau orang iseng. Kita bisa melihat di sini. Verifikasi. Sini kita bisa lihat laporan kita. Di sini kita bisa lihat detail dan melakukan verifikasi. Ini kita sudah melihat laporannya, lalu kita teruskan. Ini ada laporan dari Mbak Rizky. Jadi tinggal kita proses menuju ke RT setempat atau kepala desa setempat untuk laporannya. Kita proses. Kita bisa proses. Oke, lalu kita akan keluar dan login sebagai admin. Kita akan login sebagai kepala desa atau RT setempat, admin tertinggi. Admin. Sini maka kepala desa ataupun admin tertinggi akan melihat dan memberi tanggapan laporan yang ada. Di sini ada satu laporan masyarakat yang harus segera ditanggapi ya. Di sini terlihat, lalu kita akan beri tanggapan nih. Di sini kita bisa lihat
ada laporan dari Rizky dengan nomor KTP 4321. Ada keluarga yang melakukan kunjungan selama 2 minggu. Di sini kita bisa melihat detailnya atau langsung memberi tanggapan. Kita coba langsung memberi tanggapan. Di sini kita bisa menulis tanggapan kita. Ya, laporan telah diterima, lalu melakukan konfirmasi. Nah, data telah berhasil ditanggapi oleh petugas, maka Mbak Rizky akan menerima, di akunnya akan menerima laporan bahwa laporannya dia sudah selesai ditanggapi, dan berarti pihak yang berwenang sudah mengetahui apa yang Mbak Rizky laporkan, seperti itu. Lalu di akun dari tertinggi ini juga bisa melihat data petugas maupun data dari masyarakatnya. Misalnya warganya siapa aja sih di sini, itu bisa dilihat di sini. Data masyarakatnya, lalu data petugas juga kita bisa lihat di sini ada 2 petugas ya, ada admin utama dan juga petugas untuk memverifikasi tadi. Lalu kita juga bisa lihat data pengaduan yang telah dibuat oleh masyarakat. Oke, lalu kita juga bisa print out semua laporan yang ada di sini ya, maupun petugas ataupun laporan dari masyarakat, semuanya bisa kita print out. Contohnya pemerintah Kabupaten Sabang Merauke, Kota Hijau, dan Asia Afrika. Sini warganya ada 4 orang seperti ini. Oke. Nah, mungkin memang masih sangat minim sekali kami akuin untuk secara fitur masih sangat minim sekali. Mungkin tadi ada juga masukan dari Mas Indra yang katanya akan lebih baik jika fiturnya ditambahkan dengan feedback dari kepala desanya. Misalnya ada terjadi jembatan putus, lalu ada feedback bahwa telah diperbaiki dan mungkin progres sekian persen. Itu saya sangat apresiasi sekali masukannya. Saya pikir itu bisa dijadikan PR buat kami buat pengembangan selanjutnya. Seperti itu. Kami sendiri menggunakan kode Igniter untuk pembuatan website ini dan menggunakan PHP MyAdmin sebagai backend-nya. Website-nya sendiri yang saya gunakan ini masih di localhost. Untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mencoba, boleh di chat, bisa dilihat kami udah hosting sih. Bisa dicoba webnya di situ. Oke, saya akan keluar. Sini kalau kita login lagi sebagai Rizky, maka akan terlihat tanggapan yang tadi ya. Kita coba lihat. Jadi kita akan lihat tanggapan dari kepala desanya. Kita lihat di akun dari Mbak Rizky. Sini kita lihat di berandanya. Dilihat laporan. Nah, di sini Mbak Rizky udah sering melakukan laporan, sebagian besar udah selesai, 1 belum. Lalu yang terbaru yang hari ini kita bisa lihat tanggapan dari pihak yang berwajib, yang berwenang di desa tersebut. Nah, di sini udah tadi kita buat laporannya, jawabannya. Laporan telah diterima oleh kepala desa ataupun RT setempat. Latar belakangnya kami buat aplikasi ini sih memang buat membantu dari sektor terbawah ya, dari kepala desa, dari RT, membuat masyarakatnya nggak perlu lagi ujuk-ujuk harus lapor, harus nyari RT di mana, ini rumahnya di mana, terus harus
apa namanya, janjian sama RT, RT juga kerja, kita nggak pernah ketemu. Ya, jadi saya mikir cukup ditaruh seperti barcode aja di mungkin di security post, barcode ya langsung isi formnya, daftar, lalu kita udah bisa membuat laporan diri dan akan diketahui oleh petugas tempat. Seperti itu sih awalnya kami membuatnya. Karena kemarin juga saya sempat jalan-jalan juga kemarin ke Jerman untuk bertemu adik saya lagi kerja di Frankfurt, lagi kerja di IT juga. Dia lagi buat sebuah aplikasi untuk pemerintah Jerman tentang pelaporan diri. Jadi saya pikir kenapa nggak saya coba juga buat aplikasi serupa. Dia nggak beritahu saya detailnya sih seperti apa karena memang punya pemerintah nggak boleh dibuka kan. Jadi saya coba aja nih buat pelaporan diri dari tingkat yang terendah. Seperti itu. Terima kasih. Selamat datang, Mas Joko. Ya, kami akan menjelaskan Aplikasi pelaporan diri berbasis web. Jadi ini tuh untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pelaporan ke perangkat desa, kepala desa gitu agar bisa langsung ditanggapi. Ini demonya bisa dilihat untuk Mas Joko. Ya, ini kita masuk ke login sebagai user. Sebagai user kita bisa menulis laporan. Mas di sini kita bisa menulis di sini laporan apa yang ingin kita tulis. Di sini kami udah nulis beberapa laporan ya udah banyak, kita bisa lihat di sini laporan yang telah disampaikan ya. Kayak gini, masalah izin tinggal, terus melakukan kunjungan keluarga, contohnya ada jembatan putus, seperti itu. Ini status ini yang udah selesai dan diberi tanggapan oleh pemerintah setempat ya, desa ataupun petugas RT maupun RW. Ini ada yang belum ditanggapi itu, Pak. Iya, kita coba tanggapin, kita akan log out terlebih dahulu dan login sebagai petugas. Petugas ini fungsinya sebagai memfilter apakah laporan tersebut layak diteruskan kepada yang berwenang ataupun tidak. Jadi ada petugas yang fungsinya sebelum admin utama, ada petugas di tengah-tengah yang fungsinya memfilter. Kita coba masuk sebagai ke akun petugas. Untuk nah, kita coba login sebagai petugas di sini. Oke. Sini petugas melihat ada 4 laporan dari masyarakat yang udah masuk, lalu dia bertugas melakukan verifikasi. Di sini ada, ini dari baris kita tadi izin melakukan kunjungan selama 2 minggu nih. Kita lihat detailnya. Kita lihat detailnya dan mencoba melakukan verifikasi. Nah, di sini ada pengaduan bahwa akan melakukan kunjungan, lalu kita verifikasi. Setelah diverifikasi, maka admin utama bisa melihat laporan yang tadi Mbak Rizky buat. Admin utama yang dipegang oleh kepala desa ataupun perangkat desa ataupun RT bisa melihat, baru bisa melihat laporannya setelah difilter oleh petugas yang bertugas untuk memfilter laporannya apakah layak diteruskan ataupun tidak. Maaf, laptop saya lumayan berat. Untuk aplikasi sendiri sementara masih kami kembangkan di localhost.
menggunakan aplikasi XAMPP dengan firmware-nya kode Igniter dan backend-nya PHP MyAdmin. Masih loading. Nah, di sini kita bisa melihat, admin melihat ada laporan yang diteruskan oleh petugas tadi. Di sini kita bisa melihat ada beberapa fitur ya, memberi tanggapan, melihat data, dan laporan. Sini laporan Rizky kita bisa melihat ada laporannya udah lama ya, yang tadi itu status diproses. Setelah kita akan memberi tanggapan kepada Mbak Rizky. Di sini admin bisa memberi tanggapan. Seperti ini. Terima kasih atas laporan Anda, lalu memberikan konfirmasi. Oke. Itu ada fitur lainnya juga, di sini bisa melihat data petugas yang ada, lalu seperti ini. Lalu ada masyarakat, kita juga bisa lihat siapa saja warga kita yang telah mengakses situs ini, lalu juga bisa melihat data-data pengaduan yang ada. Di sini kita bisa melihat apa saja data yang telah diadukan masyarakat dan keluhannya, dan apakah telah diberikan tanggapan ataupun belum. Lalu jika butuh di print out juga bisa di sini melakukan print out. Contohnya di sini laporannya bisa di print out seperti itu. Jadi kembali lagi ke user, kita melakukan login ke user Rizky untuk melihat tanggapan yang diberikan oleh pemangku kepentingan atau kepala desa maupun RT setempat. Kita bisa lihat di sini, lihat laporan. Lalu di sini kita bisa melihat laporan yang telah dilaporkan oleh Mbak Rizky, statusnya udah selesai ya. Setelah melakukan 8 kali laporan dan statusnya semua sudah selesai, kita bisa melihat tanggapannya. Jadi ada yang bertanya sih, apa sih bedanya dengan WhatsApp? Kenapa nggak pakai WhatsApp aja? Jadi kami berpikiran kalau WhatsApp itu lebih ke yang non formal ya ini. Jadi kalau kita pakai ini terasa lebih formal dan lebih terjelas step by stepnya maupun laporannya terrecord semuanya. Jadi itu sih yang menurut kami membedakan apa yang kami buat ini dengan WhatsApp. Ada yang nanyain tadi, apa sih bedanya, kenapa nggak WhatsApp aja? Kalau WhatsApp kan lebih ke pribadi ya. Kalau ini kan kita bisa data terrecord dan jelas kapan kita buat laporannya. Misalnya nih ada jembatan putus, kapan nih ada jembatan putus nih, ternyata belum ada tindak lanjutannya. Nah, ternyata kita bisa mengklaim bahwa kita telah membuat laporan. Kan kita kalau WhatsApp masih mungkin terhapus atau apa, nggak bisa secara formal lah, nggak bisa ditindak secara formal. Kalau ini kan bisa masyarakat bisa melihat laporannya dan melihat tindakan apa yang dilakukan oleh kepala desa, seperti itu. Terima kasih telah berkunjung. Halo, selamat pagi Mas Yusuf. Ya, ada Mas Yusuf yang berkunjung. Di sini tuh kami ingin memamerkan untuk aplikasi sistem pelaporan diri di tingkat desa, masih di tingkat desa, karena menurut kami di desa itu kan
belum banyak yang masyarakatnya itu belum menggunakan teknologi untuk melaporkan diri. Nah, ini tuh untuk mempermudah dari masyarakat untuk melaporkan kejadian di desa tersebut kepada kepala desa atau RT setempat agar bisa segera ditindaklanjuti. Nah, ini untuk videonya ya, bisa dilihat. Bapak biarin aja. Selamat datang Mas Alexander. Hai Rani. Akan saya bisa hadir laki-laki 25. Benar Hamidah. Ini ada demo untuk aplikasi kita bisa dilihat di file. Bisa wajib untuk melakukan sistem storing terlebih dahulu. Nah, ya sebetulnya Jadi yang pertama itu buat akun dulu, buat register seperti ini. Jadi kita kalau punya akun bisa login dengan menggunakan user dan password yang telah kita buat. Login untuk penggunanya kita bisa lakukan tulis laporan seperti ini. Kita isi form yang ada. Itu laporan sama isi laporannya. Bisa ditanya-tanya soal atau bisa kasih masukan. Itu sangat basic ya Mbak. Jadi kita bisa menyertakan foto dari Ini kita akan foto juga dari laporan yang kita ingin laporkan atau dari warga yang akan menginap. Kita tahu kalau lebih dari 2 kali 24 jam kan wajib lapor tuh, nggak perlu kita sibuk nyari RT hanya untuk kita laporan diri. Masyarakat kurang apa ya, kita bisa melihat laporan yang telah kita kirimkan dan tanggapan. Jadi saya sudah mengirimkan 5 laporan di mana yang terakhir saya memberikan izin tinggal. Kita langsung bisa melaporkan diri gitu. Kalau ada masalah atau apa gitu jadi bisa melihat tanggapan dari hasilnya nanti setelah ditanggapi oleh. Jadi kita bisa melihat detail laporan dan dengan tanggapan. bisa dilihat itu Ya, tanggapan yang telah diberikan. tanggapan atau Kita bisa keluar dari survei ini dan mengusir sebagai petugas. Di sini saya membuat ada 2 admin, yaitu petugas dan super admin, di mana fungsi petugas fungsinya untuk memvalidasi laporan yang masuk. Kita bisa melihat ada 4 laporan dari masyarakat, tidak ada kontrak, kemudian di sini ada laporan dari 4 laporan dari masyarakat di mana petugas fungsinya kewajiban untuk mengecek dan validasi laporan yang ini. Kita akan validasi laporan dari ini dia melaporkan dan fotonya, lalu kita proses untuk divalidasi. Lalu yang bersatu memberikan tanggapan adalah yaitu admin di atas dari petugas. ini adalah user super usernya ya. Kita sudah melihat Dari kepala desa satu laporan yang harus ditanggapi dari masyarakat.
Makasih Mas Dimas atas Jangan kunjungannya. lihat ini Rizky dengan nick nomor 321 itu lapor tinggal kita akan di digital prosesnya terlihat detailnya bisa di sini tadi dari tanggapan. Oke, kita beri tanggapan di sini terima kasih.